Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Nah, anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat serta ceria dalam belajar. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang momen inersia dan momentum sudut untuk kelas 11. Silakan disimak ya pembelajarannya. Nah, momen inersia dan momentum sudut. Oke, momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia atau biasa disimbolkan dengan I adalah suatu besaran yang memperlihatkan tentang usaha suatu sistem benda untuk menentang gerak rotasinya. Besaran ini dimiliki oleh semua sistem benda, khususnya padat, apapun bentuknya, maupun bulat, persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, sehingga momen inersia dapat didefinisikan sebagai kecenderungan suatu sistem benda untuk berputar terus atau diam sebagai reaksi terhadap gaya torsi dari luar. Nah, jadi momen inersia partikel merupakan hasil kali antara massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke partikel atau R kuadrat. Secara matematis, momen inersia partikel dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Dengan keterangannya, I adalah momen inersia kilogram meter pangkat 2, M adalah massa partikel kilogram, R adalah jari-jari lintasan meter. Nah, ini adalah partikel bermassa bergerak melingkari terhadap sumbu putar. Nah, kali ini kita mulai belajar tentang momen inersia benda tegar. Nah, kalian bisa lihat, secara umum momen inersia setiap benda tegar bisa dinyatakan dengan I sama dengan, ini artinya sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N M kali R kuadrat. Artinya adalah penjumlahan dari sigma-sigma, yaitu contohnya I sama dengan MR1 kuadrat ditambah MR2 kuadrat ditambah MR3 kuadrat ditambah titik-titik-titik tambah MRN kuadrat sampai batas di mana benda tersebut berada. Nah, momen inersia pada benda pejal yang terdiri atas partikel yang tersusun kontinu dapat ditentukan dengan I sama dengan integral R kuadrat dm. Oke, kita masuk hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut benda. Nah, di sini awalnya kan F sama dengan M kali A. F ini kita kalikan sama-sama kedua ruas F sama M kali A ini dengan R. Jadi R kali F sama dengan R dalam kurung M dikalikan dengan A dikalikan dengan R. Jadi torsi R kali F ini adalah torsi. Torsi sama dengan M kali dengan R kuadrat dikalikan dengan alfa. Jadi torsi sama dengan MR kuadrat ini adalah I dikalikan dengan alfa. Nah, keterangannya bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini adalah momen inersia beberapa benda tegar. Kalian bisa lihat dari yang batang homogen panjang L, batang homogen panjang L yang melalui pusat dan melalui ujung, silinder tipis berongga dengan jari-jari R melalui sumbunya, silinder tebal berongga dengan jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2 melalui sumbunya, dan silinder pejal dengan jari-jari R melalui sumbunya. Ini semua memiliki momen inersia. Kemudian lanjutannya di sini adalah silinder pejal dengan jari-jari R melalui pusat, bola pejal dengan jari-jari R melalui pusat, bola pejal melalui ujung, bola berongga dengan jari-jari R melalui pusat,
lempeng tipis dengan panjang A dan lebar B melalui pusat lempeng tipis dengan panjang A melalui sumbunya. Nah, ini momen inersia pada benda-benda tertentu, dan jika ada soal seperti yang terdapat pada benda-benda ini, kalian bisa lihat di momen inersianya saja langsung. Oke, jadi beda-beda. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah partikel bermassa 2 kg diikatkan pada seutas tali yang panjangnya 0,5 meter. Bisa kalian lihat gambarnya. Berapa momen inersia partikel tersebut jika benda tersebut diputar? Oke, yang pertama penyelesaiannya tentu saja tulis diketahui dan ditanya. Diketahuinya M-nya 2 kg, R-nya 0,5 meter, ditanyanya I-nya berapa. Nah, jawabnya kita bisa menggunakan rumus dalam momen inersia, yaitu I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Kita kasih masuk M-nya 2 kg dikalikan dengan 0,5 meter dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 0,25 meter kuadrat. Nah, kita kalikan 2 kali dengan 0,25 sama dengan 0,5 kg meter kuadrat. Jadi, momen inersia partikel tersebut jika diputar adalah 0,5 kg meter kuadrat. Contoh soal yang kedua, dua partikel masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg dihubungkan dengan sebuah kayu yang sangat ringan di mana panjang kayunya 2 meter. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, jika massa kayu kita abaikan, tentukan momen inersia kedua partikel tersebut jika sumbu rotasi terletak di antara kedua partikel. Ini sumbu rotasinya ya. Jadi jarak antara 2 kg sama sumbu rotasi itu 1 meter. Sumbu rotasi dengan 4 kg 1 meter. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, penyelesaiannya tentu saja kalian tulis dulu diketahui dan ditanya. Di sini diketahuinya M1 2 kg, M2 4 kg, R1 1 meter, R2 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah I-nya, momen inersianya. Jawab I sama dengan, ini kita pakai sigma. Sigma itu ada penjumlahan dari partikel pertama dan kedua, yaitu M kali R kuadrat. Kita kasih masuk M1 dikalikan dengan R1 kuadrat ditambah M2 dikalikan dengan R2 kuadrat sama dengan, kita kasih masuk M1 nya 2, R1 nya 1 dipangkatkan 2 ditambah M2 nya 4, R2 nya 1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 2 kg meter pangkat 2 ditambah 4 kg meter pangkat 2, yaitu 6 kg meter pangkat 2. Jadi, momen inersia partikel tersebut jika terletak di antara kedua partikel adalah 6 kg meter pangkat 2. Nah, contoh soal yang ketiga. Di sini contoh soal yang ketiga itu soalnya hampir sama dengan nomor 2, cuma bedanya di sini dia punya sumbu rotasinya ini, yang ditanyakan adalah sumbu rotasinya ini berada pada jarak 0,5 meter dari partikel yang bermassa 2. Ya, jadi bedanya di situ saja. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Kalian bisa lihat diketahuinya M1 2 kg, M2 4 kg, R1 0,5 meter, R2 nya 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah I-nya. Oke, kita langsung jawab. I sama dengan sigma MR kuadrat. Nah, M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat sama dengan 2 kg dikali 0,5 meter dipangkatkan 2 ditambah 4 kg dikalikan dengan 1,5 meter dipangkatkan 2. Nah, 2 kg dikalikan dengan hasil dari perpangkatan 0,5 yaitu 0,25 meter kuadrat ditambah dengan 4 kg dikalikan dengan hasil dari 1,5 dipangkatkan 2 yaitu 2,25 meter kuadrat. Nah, 2 kali 0,25 yaitu 0,5, 4 dikalikan dengan 2,25 yaitu 9. Jadi 0,5 kg meter pangkat 2 ditambah 9 kg meter pangkat 2, hasilnya adalah 9,5 kg meter pangkat 2. Jadi momen inersia partikel tersebut jika terletak pada jarak 0,5 meter dari partikel yang bermassa 2 kg adalah 9,5 kg meter pangkat 2. Oke, kita masuk ke momentum sudut. Nah, momentum sudut. Kira-kira apa itu momentum sudut? Ya,
Betul sekali, momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi atau gerak berputar. Nah, momentum sudut merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, dan merupakan cross product dari vektor jari-jari R dengan vektor momentum linear atau P. Dengan rumusnya, L sama dengan R dikalikan dengan P. Nah, keterangannya bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Yang pertama. Nah, tadi ini kan rumusnya ya, Nana, L sama dengan R dikalikan dengan P. Nah, karena P ini adalah momentum linear, M kali V, dan V itu adalah omega kali dengan R, maka besarnya momentum sudut terhadap sumbu putarnya yaitu L sama dengan M kali V kali R, atau L sama dengan M R kuadrat dikalikan dengan omega. Ini adalah omega. Nah, atau L sama dengan I dikalikan dengan omega. Nah, momentum linear dapat kita nyatakan atau dapat kita tuliskan yaitu P sama dengan M dikalikan dengan V. Keterangannya P sama dengan momentum kilogram meter per sekon, M adalah massa kilogram, V adalah kecepatan meter per sekon. Nah, momentum sudut dapat dinyatakan dengan L sama dengan I dikalikan dengan omega. Keterangannya L itu adalah momentum sudut kilogram meter kuadrat per sekon, I adalah momen inersia kilogram meter pangkat 2, omega adalah kecepatan sudut yaitu radian per sekon. Nah, arah momentum sudut L dari benda yang berputar dapat diberikan oleh aturan tangan kanan, yaitu kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, putaran keempat jari yang dirapatkan itu sesuai dengan gerak rotasi. Ini ya, ini 4 jari diputar, ini adalah gerak rotasi. Maka arah tunjuk ibu jari menyatakan arah vektor momentum sudut. Ini adalah ibu jari, ini adalah arah vektor momentum sudut. Nah, bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka momentum anguler bersifat kekal dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L1 sama dengan L2, yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2. Nah, sehingga kecepatan anguler benda yang berputar dapat diubah-ubah dengan mengubah besarnya momen inersia benda. Contohnya pada penari ice skating, jika ingin putarannya. Contohnya pada penari ice skating, jika putarannya cepat, maka ia dapat merapatkan tangan dan kakinya, sehingga besar momen inersia tubuhnya berkurang, maka kecepatannya juga akan bertambah. Nah, di sini jika ia ingin menghentikan putarannya, maka ia dapat merentangkan tangan dan kakinya untuk menambah momen inersia tubuhnya sehingga kecepatan putarannya berkurang. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Ya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter pangkat 2 dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Nah, penyelesaiannya tentu saja tulis diketahui dan ditanya. Diketahuinya adalah I-nya 2 kg meter pangkat 2, omega adalah 1 radian per sekon, dan ditanyanya adalah L-nya. Jawab, L sama dengan I dikalikan dengan omega. I-nya 2 kg meter pangkat 2 dikalikan dengan 1 radian per sekon, hasilnya adalah 2 kg meter pangkat 2. Jadi, momentum sudut benda adalah 2 kg meter pangkat 2. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Maya. Silakan disimak kembali video-video pembelajaran lainnya yang menarik dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video pembelajaran ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.